Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2401 sampai bab 2405. Setelah memberi perintah, Ye Chen mengangkat gelasnya bersama semua orang dan meminum anggur kental dalam satu tegukan. Energi spiritual dalam anggur ini sudah sangat kecil bagi Ye Chen, jadi pada dasarnya dia tidak merasakan apapun. Namun, bagi para prajurit istana Wanlong di depan mereka, itu benar-benar berbeda. Orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa anggur ini akan mengandung energi yang begitu kuat. Ketika mereka meminum segelas anggur dalam satu tarikan napas, mereka merasakan arus hangat yang kuat mulai dari perut mereka dan mengalir menuju dantian mereka. Segera setelah itu, arus hangat berubah menjadi kekuatan gelombang yang menghancurkan, tiba-tiba mengalir menuju 8 meridiannya yang luar biasa. Bagi para pejuang, peningkatan kekuatan diri berkaitan erat dengan dua faktor. Faktor pertama adalah jumlah bukaan 8 meridian luar biasa. Ini juga merupakan faktor mendasar dalam mengukur budidaya seorang pejuang. Semakin banyak meridian yang terbuka, semakin kuat level dan kekuatan prajurit tersebut. Adapun faktor kedua adalah kelancaran setiap meridian. Kebanyakan pejuang hanya dapat membuka beberapa meridian, tetapi mereka tidak dapat membuka semua meridian sepenuhnya. Ibarat setiap orang mempunyai 2 lubang hidung. Siapapun yang memiliki lubang hidung paling jernih akan mendapat asupan udara yang lebih banyak. Adapun energi spiritual, tidak hanya membantu mereka membuka lebih banyak meridian dalam satu langkah, tetapi juga membuat meridian mereka yang sudah terbuka menjadi lebih lancar, secara langsung meningkatkan budidaya mereka dari kedua dimensi. Oleh karena itu, pada saat ini, para prajurit istana Wanlong merasa ngeri dan secara misterius menemukan bahwa kekuatan yang melonjak di tubuh mereka tidak hanya berdampak pada meridian yang telah mereka buka, tetapi bahkan menyerbu ke meridian berikutnya yang belum dapat mereka tembus. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Saya telah membuka meridian keempat, saya telah membuka meridian keempat." Kemudian, orang lain berteriak, "Saya juga, ya Tuhan, saya telah menunggu dengan susah payah untuk membuka meridian ini. Sudah lebih dari 8 tahun, tetapi 8 tahun telah berlalu dan saya masih belum mampu melewatinya. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja berhasil melewatinya." Bahkan Surwoli tidak dapat menahan diri untuk berteriak dalam hatinya. "Saya benar-benar berhasil menembus bintang 4. Saya bahkan tidak pernah bermimpi bisa menjadi prajurit bintang 4 seperti kakek saya." Beberapa orang di antara kerumunan bahkan menangis kegirangan. "Prajurit bintang 5. Saya akhirnya menjadi prajurit bintang 5. Saya tidak pernah bermimpi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit bintang 5 dalam hidup ini." Dan selusin bintang 5 semua prajurit tampak sangat gembira saat ini. Dan seseorang berseru, "Aku telah membuka meridian ke-6. Wah, aku baru saja melewatinya." Kemudian datanglah 2 raja perang yang ada di istana Wanlong, Chen Zonglei dan Lu Haotian. Meskipun keduanya tidak segera menembus meridian ke-7, tingkat kultivasi mereka juga melonjak dari tahap tengah prajurit bintang 6 ke alam kesempurnaan agung. Faktanya, selama Ye Chen memberi mereka 1 cangkir lagi, itu akan cukup bagi mereka untuk menyelesaikan transformasi mereka dari prajurit bintang 6 ke kondisi kesempurnaan agung terobosan menuju prajurit bintang 7. Selain itu, yang lebih langka lagi adalah energi spiritual dalam anggur perayaan membantu mereka terus memperluas dan memperkuat 6 meridian yang telah dibuka, sehingga menghasilkan peningkatan kualitatif pada kekuatan mereka secara keseluruhan. Bahkan untuk master seperti Wan Po-jun, yang telah memasuki alam gelap, segelas anggur ini membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menyelesaikan transformasi. Meskipun budidayanya belum meningkat selangkah demi selangkah, dia telah membuat kemajuan besar. Jika pada hari-hari biasa, bahkan dalam 10 atau 8 tahun, kita mungkin tidak dapat mencapai kemajuan seperti itu. Untuk suatu waktu, lebih dari 100 tentara elit di istana Wanlong begitu bersemangat, bahkan banyak yang menangis. Bagi para pejuang,
melintasi suatu wilayah sama sulitnya dengan melintasi kelas sosial. Sulit bagi sebagian orang untuk keluar dari kemiskinan seumur hidupnya, sementara bagi sebagian orang, mereka mungkin hanya dapat mencapai kesejahteraan moderat jika mereka bekerja keras. Jika kelas menengah ingin mengambil langkah lebih jauh dan sepenuhnya mencapai kebebasan finansial, hal ini akan sangat sulit dilakukan dalam masyarakat yang kejam saat ini. Hal yang sama berlaku untuk melintasi wilayah seorang pejuang. Kadang-kadang, bahkan seumur hidup, seseorang tidak dapat mencapai lompatan dari prajurit bintang 2 menjadi prajurit bintang 3. Prajurit bintang 2 sebenarnya adalah batas kehidupan bagi sebagian besar pejuang. Belum lagi dari bintang 3 menjadi bintang 4, dari bintang 4 menjadi bintang 5, atau bahkan dari bintang 5 menjadi bintang 6. Dan segelas anggur Ye Chen benar-benar memungkinkan lebih dari 100 orang mencapai lompatan dalam bidang kultivasi dalam sekejap. Bagi mereka, ini hanyalah keajaiban yang paling luar biasa. Sebagai orang yang paling berkuasa di Aula Wanlong, Wan Pojun menoleh untuk melihat saudara-saudaranya dan segera menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah mencapai peningkatan dalam bidang kultivasi mereka, dan dia sangat bersemangat. Saat dia menoleh untuk melihat Ye Chen lagi, mata Wan Pojun tidak hanya menunjukkan rasa terima kasih, tapi juga kekaguman. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, memandang Ye Chen dengan tangan terkepal, dan berkata dengan hormat, "Bawahan, terima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Tuan Ye, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Ye tanpa ragu-ragu." Anggota Istana Wanlong lainnya juga berkata. Dia kembali sadar dalam sekejap, jadi semua orang mengikuti Wan Pojun dan berlutut ke arah Ye Chen, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berteriak dengan lantang, "Bawahan, terima kasih Tuan Ye atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Ye tanpa ragu-ragu." Ye Chen memandang lebih dari 100 tentara Istana Wanlong di depannya. Melihat air mata di mata mereka dan tekad di wajah mereka, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menjadi tangan kanannya. Dengan lega, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan keras, "Aku, Ye Chen, pasti tidak akan mengkhianati kepercayaanmu pada masa depan, entah itu Istana Wanlong atau kamu. Aku akan melebarkan sayapku seperti batu dan terbang hingga 90.000 mil di masa depan." Semua prajurit mendengar ini dengan gembira. Pada saat ini, api di ruang operasi bawah tanah telah memanaskan tanah, dan api bahkan keluar dari kamar-kamar di tanah. Ye Chen berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, sudah hampir waktunya, perintahkan semua orang untuk mengungsi dengan tertib, cara." Begitu Wan Pojun mendengar ini, dia segera berbalik dan berkata dengan keras, "Ikuti rencana A dan mundur dengan tertib. Ingatlah untuk mengambil semua barang yang bersentuhan dengan Anda jauh dari tempat kejadian, dan anggur semua orang kacamata. Tim buntut harus hapus semua jejak dalam waktu setengah jam, lalu evakuasi sesuai rute yang telah ditentukan." Para prajurit segera berteriak, "Saya menuruti perintah saya." Setelah itu, lebih dari 100 orang segera bubar di tempat, dan langsung dibagi menjadi beberapa kelompok berbeda, bergegas ke tempat yang berbeda, arah. Beberapa tim tidak perlu menghadapi akibatnya, jadi mereka hanya mengisi gelas wine mereka, lalu segera keluar, menyalakan mobil, dan pergi dengan cepat. Sesuai rencana awal, mereka akan berdandan seperti tenaga kerja asing dan naik pesawat charteran langsung dari Meksiko ke Timur Tengah atas nama pengalihan proyek. Ada juga tim yang bertugas khusus menunggu perintah Ye Chen di Amerika Serikat, jadi mereka harus berkendara perjalanan darat ke Los Angeles, yang sangat dekat dengan perbatasan AS Meksiko, lalu terbang dari Los Angeles ke New York. Selain itu, masih ada tim kecil yang tersisa untuk menangani akibatnya. Setelah mereka menghancurkan semua petunjuk, mereka tidak akan segera mengevakuasi Meksiko. Sebaliknya, mereka akan berdiam diri selama 3 hari di Meksiko untuk mengamati perubahan situasi di Meksiko pada tahun 3 hari ke depan. Jika ada perubahan mendadak, jika ada kejadian dan petunjuk tertinggal akan segera diselesaikan. Jika tidak, mereka akan dievakuasi kembali ke Timur Tengah. Menurut permintaan Ye Chen, tim yang bertanggung jawab atas pengirimannya di Amerika Serikat harus membawa semua orang yang diselamatkan keluar dari Meksiko.
Tidak peduli dari mana mereka berasal, mereka harus membawa mereka ke Amerika terlebih dahulu, dan kemudian mengirim mereka pulang dari Amerika Serikat. Untuk itu, Istana Wanlong secara khusus menyiapkan bus untuk memudahkan transportasi orang-orang yang diselamatkan tersebut. Namun, satu orang di antara orang-orang yang hadir untuk sementara mengubah rencana, dan orang itu adalah Surwoli. Li Yalin telah dibekukan oleh keluarga Fei, dan Ye Chen tidak khawatir seseorang di Amerika akan melacak Surwoli dan membawanya kembali ke Amerika. Dia punya pengaturan lain. Tak lama kemudian, mereka yang berhasil diselamatkan, serta para klien, yang baru saja menjalani operasi dan masih belum sadarkan diri, dibawa keluar halaman dan diantri untuk naik bus. Lang Hongjun sedang berjalan di akhir tim. Dia melihat Ye Chen dari kejauhan dan ingin menyapa, tetapi karena suatu alasan, dia menyerah. Ye Chen melihat bahwa dia ragu-ragu untuk berbicara, dan berteriak dengan keras, "Saudaraku." Lang Hongjun tanpa sadar berbalik dan bertanya dengan cemas, "Tuan Ye, apakah Anda menelepon saya?" Ye Chen He mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya menelepon Anda. Anda tidak akan segera menyangkal saya sebagai saudara Anda, kan?" Lang Hongjun tersanjung dan berkata, "Tuan Ye, Anda adalah penyelamat saya di depan Anda, beraninya kamu menyebut dirimu kakak laki-laki." Ye Chen tersenyum tipis, menatap Lang Hongjun, dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya?" Mendengar pertanyaan Ye Chen, Lang Hongjun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung dan berkata sambil tersenyum masam, "Sekarang kita berada dalam situasi ini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya berhasil bertahan dengan susah payah berkat Anda. Jadi sebaiknya kita kembali ke Amerika sekarang. Pikirkan cara lain." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Saudaraku, karena kamu sudah berencana untuk pergi jauh-jauh ke Meksiko untuk melaut untuk menjadi seorang pelaut, menurutku akan sangat sulit bagimu untuk kembali ke Amerika Serikat, sulit mencari pekerjaan yang cocok." Setelah mendengar ini, ekspresi Lang Hongjun tiba-tiba terasa canggung dan tidak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jika kamu tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok, cari saja pekerjaan kelas bawah. Ibuku bisa mencari pekerjaan di restoran, dan aku pasti bisa melakukannya juga." Ye Chen menatapnya dan tersenyum. Berkata, "Saudaraku, menurutku ini tidak lebih baik dari ini. Lagi pula kamu sudah keluar, jadi tidak perlu kembali terburu-buru. Karena kamu melakukan teknik komunikasi, mengapa tidak bergabung dengan Istana Wanlong dan bekerja di Istana Wanlong di masa depan? Istana Nagawan sekarang berbasis di Timur Tengah dan menyebar ke seluruh dunia melalui laut dan udara. Permintaan akan komunikasi pasti akan meningkat dan semakin tinggi di masa depan, dan kami sangat membutuhkan talenta seperti kamu." Ye Chen mengatakan ini. "Ketika saya berbicara, saya sudah memiliki dua rencana dalam pikiran saya. Sebaiknya Lang Hongjun menyetujui ajakannya. Dia pasti akan membiarkan Wan Pojun memberinya perlakuan yang murah hati dan kemudian membawanya langsung ke Timur Tengah. Tetapi jika Lang Hongjun tidak setuju, dia pasti tidak akan bisa membiarkan dia merahasiakan apa yang terjadi di sini dan langsung kembali ke Amerika. Dia akan menghapus semua kenangan tentang dirinya dan orang lain tentang hari ini seperti yang dia lakukan pada orang lain yang diselamatkan." Tapi Ye Chen tidak ingin mencoba opsi kedua dengan mudah. Bagaimanapun, pertemuan antara dia dan Lang Hongjun kurang lebih adalah sebuah takdir. Jika ingatannya terhapus, keduanya tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan, dan Lang Hongjun akan melupakan pelajaran berdarah hari ini dan kembali ke Amerika dalam kebingungan, cari pekerjaan lain. Sebaliknya, Ye Chen berharap untuk membawanya di bawah sayapnya dan pada saat yang sama membiarkan dia mempertahankan kenangan ini, yang dapat dianggap sebagai hasil yang membahagiakan bagi semua orang. Lang Hongjun tidak menyangka Ye Chen akan mengundangnya untuk bergabung dengan Istana Wanlong. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu, tetapi bertanya dengan sangat terkejut, "Saudaraku, apakah saya benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan Wanlong Hall?" Ye Chen berkata dengan serius, "Saudaraku, Anda ahli dalam komunikasi. Wanlong Kuil membutuhkan bakat seperti Anda,
dan anggota inti kuil Wanlong hampir semuanya adalah orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan. Tidak akan ada hambatan komunikasi dan akan sangat mudah untuk berintegrasi. Pasti akan jauh lebih nyaman dibandingkan jika Anda kembali ke Amerika Serikat untuk bekerja untuk orang asing. Lang Tentara Merah berkata dengan penuh semangat tanpa berpikir, saya bersedia, Anda menyelamatkan hidup saya. Selama saya memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan saya tidak akan pernah ragu. Saya tidak ingin gaji 1 sen. Saya hanya butuh 10.000 yuan. Saya puas jika Istana Naga bisa mengurus makanan saya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saudaraku, jika kamu tidak ingin gaji, apa yang akan dilakukan istrimu, anak-anak dan anak-anak melakukannya di Amerika? Tidak apa-apa, Lang Hongjun berkata dengan tegas, seseorang harus membalas kebaikannya. Jika bukan karena Anda, istri, anak-anak dan anak-anak saya akan mengira bahwa saya hilang. Mereka pasti mengkhawatirkanku dan mencari petunjuk kemana-mana sampai mereka menemukan berita bahwa aku telah dibunuh. Saat itu, mereka mungkin sudah mengetahui dari polisi. Jika kamu mengetahui detail pembunuhanku, kamu pasti akan mengetahuinya. Menjadi sangat menyakitkan dan berduka. Pada titik ini, Lang Hongjun memandang Ye Chen dan tersedak. Kaulah yang menyelamatkan hidupku, sehingga istri, anak-anak dan anak-anakku tidak dalam bahaya. Aku kesakitan karena kematianku yang tragis. Dari sudut pandang ini, kamu tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga menyelamatkan mereka. Dalam hal ini, jika aku bisa bertahan, itu adalah situasi terbaik bagi mereka. Adapun kesulitan dalam hidup, saya yakin mereka seharusnya bisa mengatasinya. Mereka hanya harus menjalani hidup yang lebih sulit. Ye Chen sebenarnya sedikit terharu saat melihat ekspresi tegas dan mata tegas Lang Hongjun. Setelah beberapa saat, dia memanggil Wan Pojun ke sisinya dan berkata kepadanya, Pojun, Lang Hongjun ini ahli di bidang komunikasi. Saya yakin Wan Longdian pasti membutuhkan bakat seperti itu, jadi biarkan dia mengikutimu. Ayo pergi kembali ke Timur Tengah. Wan Pojun berkata sambil tersenyum, bagus sekali, Istana Wanlong sekarang sedang bersiap untuk memperkuat investasinya dalam perangkat keras di bidang komunikasi. Dan kami kekurangan bakat untuk membantu kami menyelesaikan infrastruktur dan cetak biru masa depan, perencanaan. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, menurut pendapat saya, di masa depan, Istana Wanlong bahkan dapat menyesuaikan satelit komunikasinya sendiri dari perusahaan komunikasi. Dan kemudian menemukan perusahaan peluncuran satelit komersial untuk meluncurkan dan membangun satelitnya sendiri. Sistem komunikasi bagaimanapun, komunikasi internal Istana Wanlong memerlukan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Tetapi jika Anda mengandalkan layanan komunikasi dan jaringan yang disediakan oleh operator lain, sulit untuk mencapai keamanan 100% jika itu adalah jaringan komunikasi yang sepenuhnya independen. Tingkat keamanan pasti akan sangat ditingkatkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, saya ingat bahwa sekarang perusahaan swasta dan swasta tampaknya dapat meluncurkan satelit mereka sendiri. Iya, Lang Hongjun di pihak mengetahui aspek ini dengan sangat baik, dan dia berkata tanpa berpikir. Dia segera mengangguk dan berkata, 3 masalah terbesar dalam peluncuran satelit swasta sebenarnya terkait dengan uang. Salah satunya adalah penelitian dan pengembangan serta produksi satelit itu sendiri. Dan yang lainnya adalah biaya peluncuran satelit, serta proses persetujuan yang diperlukan untuk meluncurkan satelit. Jika berdasarkan Wanlong, diperkirakan semua negara akan sensitif terhadap peluncuran satelit atas nama istana. Saya sarankan Anda mendaftar terlebih dahulu sebuah perusahaan swasta legal di Amerika Serikat atau pusat lepas pantai seperti Kepulauan Cayman, dan kemudian menggunakan perusahaan swasta ini untuk terhubung dengan perusahaan penelitian dan pengembangan satelit, perusahaan peluncuran dan departemen persetujuan. Wan Pojun di samping dengan cepat bertanya, Tuan Lang, berapa perkiraan total biaya peluncuran satelit komunikasi? Lang Hongjun berpikir sejenak dan berkata, jika Anda hanya ingin mewujudkan komunikasi global Wanlongdian sendiri, daripada menjadi tuce komunikasi penyedia, maka permintaan keseluruhan sebenarnya akan jauh lebih kecil. Biaya satelit hanya sekitar $10 juta AS, dan biaya peluncurannya bahkan lebih rendah,
Saat ini SpaceX milik Elon Musk, harga peluncuran 1 kilogram hanya sekitar 5.000 AS dolar, dan satu satelit hanya sekitar 2 juta dolar AS. Kalau komunikasi global, bisa menjamin 20 atau 30 satelit, benar-benar sangat mudah. Wan Po-jun tidak tahu banyak tentang aspek ini dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Apakah kita membutuhkan 20 atau 30 satelit sebanyak itu? Lang Hongjun mengangguk, 20 atau 30 satelit sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, satelit Starlink milik Elon Musk telah diluncurkan sejauh ini. Ribuan di antaranya akan diluncurkan di masa depan, dan jumlah totalnya akan lebih dari 10.000. Jika Anda ingin mencapai komunikasi global, semakin banyak satelit yang Anda miliki, semakin banyak satelit yang Anda perlukan. Nah, jika ada satelit di atas kepala kita setiap saat, kita hampir tidak dapat mencapai titik buta di permukaan global, dan semakin banyak satelit, semakin tinggi pula kekuatan pemrosesan dan bandwidth komunikasinya. Namun, satelitnya dikembangkan dan diluncurkan sendiri. Oleh karena itu, biayanya akan relatif rendah, dan untuk penggunaan komersial, jadi permintaannya besar. Jika Istana Wanlong menggunakannya secara internal, permintaannya akan relatif rendah. Setelah mendengar ini, Ye Chen sangat gembira dan berkata, "Kakak memang seorang profesional bakat dalam hal ini, maka Anda harus datang ke Wanlong Istana yang bertanggung jawab atas masalah ini dan berusaha membangun jaringan komunikasi satelitnya sendiri untuk Istana Wanlong dalam waktu sesingkat mungkin." Jurusan Lang Hongjun adalah teknik komunikasi, dan keahlian terbaiknya adalah komunikasi satelit. Dia awalnya adalah seorang profesional dengan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang sangat kuat, tetapi karena usianya, dan fakta bahwa sebagian besar perusahaan komunikasi memiliki pangsa pasar yang sangat stabil, dia telah memasuki tahap meraup dividen dan tidak mau berinvestasi terlalu banyak biaya dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi baru. Lang Hongjun tidak pernah bisa menemukan pekerjaan yang cocok yang dia sukai. Faktanya, bagi seorang profesional dan talenta teknis, hal yang paling menyedihkan bukanlah diberhentikan, tetapi dia penuh dengan ambisi dan tidak dapat memanfaatkannya secara nyata. Tapi kata-kata Ye Chen tiba-tiba sangat menginspirasinya. Ye Chen hanya berkata dengan santai dan memutuskan untuk membangun sistem komunikasi satelitnya sendiri untuk Istana Wanlong. Keberanian ini memang sangat langka. Lang Hongjun juga berharap mendapat kesempatan untuk menampilkan seluruh kemampuan dan ambisinya, sehingga dia terlihat sangat bersemangat. Hampir tanpa pikir panjang, dia berseru, "Tuan Ye, terima kasih telah menghormati saya akan melakukan yang terbaik." Ye Chen mengangguk, menoleh ke Wan Po-jun di samping dan berkata, "Po-jun, Saudara Lang telah tiba di Suriah. Setelah itu, ia akan mendapat gaji tahunan sebesar 1 juta dolar AS setelah pajak. Selain itu, karena tempatnya terlalu jauh dari rumah, ia akan diberikan tambahan 500.000 dolar AS sebagai tunjangan penyelesaian setiap tahun. Jika kemajuan proyek tetap menjaga kualitas dan kuantitas, bonus kinerja akan dibayarkan pada saat itu." Wan Po-jun dia segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya pasti akan membuat pengaturan." Lang Hongjun selanjutnya kepadanya tiba-tiba menjadi gugup. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, Tuan Ye, Anda menyelamatkan hidup saya, bagaimana saya bisa mengambil gaji Anda lagi? Ini pasti tidak akan berhasil. Seperti yang saya katakan tadi, Anda hanya perlu mengurus makanan dan akomodasi saya, dan saya tidak ingin 1 sen pun untuk sisanya." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Saudaraku, lihat, seluruh istana 10.000 naga setia kepada saya. Jika saya menganiaya siapapun yang bekerja untuk saya, bagaimana saya bisa meyakinkan masyarakat di masa depan? Setelah Anda tiba di Suriah, semua anggota istana 10.000 naga di sekitar Anda memiliki penghasilan gaji, hanya saja Anda tidak punya 1 sen pun, dan jika orang lain mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya?" Lang Hongjun berkeringat cemas dan berseru, Tapi saya akan selalu membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya." Ye Chen tertawa, "Ada banyak cara untuk membalas rasa terima kasih saya.
Setelah saya tiba di Suriah, saya dapat mengabdikan diri pada pekerjaan saya dan menggunakan hasil pekerjaan saya untuk membalas anugerah penyelamatan hidup saya. Ini adalah cara yang paling praktis. Saat dia berkata, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, mari kita selesaikan masalah ini. Anda tidak perlu memberitahu saya lagi. Mulai sekarang, gaji Anda akan dibayarkan setiap bulan. Tetapi untuk tunjangan penyelesaian AS $500.000, aku akan membiarkan Pojun membayar ke sana dulu, sehingga kamu bisa menyelesaikan urusan dan masalah keluargamu terlebih dahulu. Lang Hongjun ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali, jadi matanya menjadi merah tak terkendali. Ye Chen menepuk lengannya dan berkata dengan serius, "Saudaraku, karena kamu memiliki kemampuan ini, kamu harus membiarkan istri, anak-anak dan ibumu yang lanjut usia menikmati kebahagiaan. Beri mereka $500.000 terlebih dahulu agar mereka dapat mengatasi semua kesulitan di rumah. Selesaikan semuanya sekaligus, agar orang tua bisa konsentrasi mengurus dirinya sendiri, istri bisa konsentrasi mengurus keluarga, dan anak-anak bisa konsentrasi bersekolah, sehingga Anda bisa konsentrasi pada pekerjaan tanpa rasa khawatir." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar dan melanjutkan, "Dan yang lebih penting, uang ini tidak hanya dapat menyelesaikan kesulitan mereka, tetapi juga membuat mereka merasa lebih nyaman jika Anda bekerja di luar sendirian, dan pada saat yang sama lebih percaya diri. Di kehidupan masa depan mereka, semua orang senang, jadi jangan menolak lagi. Segera setuju. Lalu ayo langsung pergi ke Timur Tengah malam ini." Lang Hongjun tidak bisa menahan air matanya lagi. Untuk pria berusia 40 tahun, air matanya terus menetes seperti mutiara yang talinya putus. Setelah beberapa saat, dia menyeka air matanya dengan tangannya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik dan belajar sepanjang hidup saya untuk membalas kebaikan besar Anda." Ye Chen He mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, "Ini setara dengan kesepakatan. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya." Setelah itu, dia berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, aturlah agar saya pergi ke Suriah dengan pasukan besar. Tunggu, setelah tiba di Suriah, jika saya menginginkan orang di sini, saya akan menanganinya. Jika saya membutuhkan uang, saya akan menangani uang. Dan jika saya membutuhkan tanah, saya akan menangani tanah." Singkatnya, Anda tidak boleh khawatir, dan pada saat yang sama, Anda harus menyediakan semua persyaratan yang diperlukan. Penting untuk membangun satu set sistem komunikasi satelit Istana Wanlong sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan cara ini, Istana Wanlong tidak perlu lagi khawatir tentang kebocoran informasi di masa depan, dan itu akan 100% dapat diandalkan. Di masa depan, Istana Wanlong pasti akan membangun sistem komunikasi satelit untuk Istana Wanlong. Terima kasih atas kerja keras Anda. Oke, saya mengerti. Wan Pojun juga sedikit bersemangat pada saat ini. Meski telah menjalankan Istana Wanlong selama bertahun-tahun, ia tidak pernah terpikir untuk mengizinkan Istana Wanlong memiliki sistem komunikasi satelit sendiri. Ini jelas merupakan peningkatan kualitatif. Karena Lang Hongjun menyetujui undangan untuk pergi ke Suriah, Ye Chen tidak mengizinkannya naik bus, melainkan meminta Wan Pojun untuk mengatur agar dia meninggalkan tempat kejadian dengan kendaraan lain bersama tentara lain. Saat ini, Wan Pojun berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, orang-orang kami telah mengetahui keberadaan Zhong Qiuhua. Dia dan majikannya saat ini bersembunyi di Las Vegas. Selama dia ditangkap di New York, ibumu mertua bisa menghilangkan kecurigaan. Menurutmu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan?" Zhong Qiuhua, Ye Chen sedikit mengernyit dan bertanya, "Apakah itu orang yang ditemui ibu mertuaku di New Bandara York?" "Iya." Wan Pojun berkata, "Nama asli wanita itu adalah Huang Qiufen, dan situasinya mirip dengan Mei Yuzhen." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Mari kita awasi dia dulu. Ada beberapa hal yang harus kulakukan ketika aku kembali ke New York. Lakukanlah, jangan beritahu dia untuk saat ini, dan tangkap dia kembali ketika aku membutuhkannya." "Oke." Wan Pojun mengangguk dan berkata,
Kalau begitu aku akan membiarkanku pria mengawasinya 24 jam sehari dan siap kapan saja. Ye Chen berkata sedikit mengangguk. Dia bertanya kepadanya, apakah ibu mertuaku baik-baik saja di dalam? Wan Pojun menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini, Tuan Ye, saya tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen berkata dengan santai, tapi itu tidak masalah. Wan Pojun terbatuk 2 kali dan berkata, ibu mertuamu berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Sekarang dia bisa dikatakan bahagia seperti ikan di air dan bahagia berada di sini. Ye Chen tertegun dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Wan Pojun berkata, itu benar. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memintaku untuk mengirim beberapa tentara wanita untuk menjaganya? Jadi dia sekarang berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Pada dasarnya satu orang mendominasi. Bukan hanya sel tempat dia berada, tapi juga bos sel lainnya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills sekarang ditundukkan oleh perintahnya terhadap 3 tentara wanita kita. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa ibu mertua Anda sudah menjadi orang nomor 1 di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Tidak ada yang berani menantang otoritasnya, dan dia sekarang berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Jadi, ada juga julukan terkenal. Ye Chen bertanya dengan heran. Nama panggilan apa? Wan Pojun berkata dengan canggung, Bedford Hill, hantu khawatir. Oh, apa-apaan ini? Ye Chen tertegun saat mendengar ini, dan berkata tanpa berpikir keluar, siapa yang memberikannya kepadaku? Mungkinkah itu dirinya sendiri? Iya. Wan Pojun berkata sambil tersenyum, Tuan Ye bijaksana. Memang, dia yang memulainya sendiri. Ye Chen juga tidak menyangka ibu mertuanya, Malan, bisa memberi dirinya julukan seni bela diri seperti itu selama di penjara. Gunung Bedford adalah hantu. Saya harus mengatakan bahwa julukan ini terdengar sangat mengesankan. Tapi Ye Chen sama sekali tidak terkejut. Ini adalah perilaku yang biasa dilakukan ibu mertuanya, Malan. Agak tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia menindas orang lain, tetapi tentu tidak adil untuk mengatakan bahwa dia menindas orang lain. Saya tidak menyangka dalam 2 atau 3 hari, dia akan bisa menjadi hantu di Gunung Bedford. Sepertinya dia sangat menikmati hidupnya di sana. Jadi, Ye Chen berkata, baiklah, biarkan dia, selama dia bahagia. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya di New York, tidak masalah apakah dia hantu Bedford Hills atau hantu Bedford Hills. Saat babi lihat gila, mereka harus keluar. Wan Pojun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu pemberitahuanmu. Oke. Ye Chen berkata sambil tersenyum, silakan lakukan pekerjaanmu. Aku akan pergi. Lihatlah busnya, masih ada sesuatu yang belum selesai. Wan Pojun berkata dengan hormat, baiklah. Tuan Ye, bawahanku akan pergi dan sibuk dulu. Setelah Wan Pojun pergi, Ye Chen menaiki bus itu. Sudah siap berangkat, bus. Dia berjabat tangan dengan orang-orang yang diselamatkan satu persatu. Tetapi sambil berjabat tangan, dia mentransfer energi spiritual halus ke dalam tubuh orang lain. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Orang terakhir yang berjabat tangan dengan Ye Chen adalah wanita tua yang memberinya Phoenix Bonfin. Dia berjabat tangan dengan wanita tua itu dan berkata dengan sangat serius, orang tua, orang-orang saya akan mengatur agar Anda dan putra Anda kembali ke Tiongkok terlebih dahulu. Mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dalam hidup Anda. Mereka akan menuliskan alamat Anda kemudian, setelah saya kembali ke Tiongkok, saya juga akan mengunjungi Anda secara langsung. Wanita tua itu berkata dengan semangat dan ketakutan, ya, Tuan Ye, bagaimana ini bisa terjadi? Anda adalah penyelamat kami, jadi kami punya untuk mengunjungimu, Anda. Orang lain di dalam mobil juga mengangguk, ya, Tuan Ye, kami harus pergi mengunjungi Anda bersama. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, dan kami tidak melakukannya. Tidak punya waktu sekarang, ini pagi, kita masih harus menempuh ratusan kilometer, jadi sebaiknya kamu istirahat dulu, begitu. Ye Chen selesai berbicara, semua orang kecuali wanita tua itu tampak menguap,
dan kemudian, satu demi satu mereka tertidur. Wanita tua itu sedikit terkejut saat ini dan berkata, "Orang-orang ini, mereka baru saja tertidur." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Orang tua, mohon luangkan waktu untuk istirahat. Saya pasti akan mengunjungi Anda setelah saya kembali ke China, tetapi Anda mungkin tidak mengenali saya saat itu. Tetapi itu tidak masalah. Saya akan mengaku sebagai keturunan sahabat suami Anda jika saatnya tiba. Saat itu, saya akan membantu Anda dan putra Anda aturlah segala sesuatunya untuk masa depan, agar kamu tidak mempunyai kekhawatiran dalam hidup ini." Sang istri menjadi bingung ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan tegas, "Pak Ye, meskipun saya sudah tua, otak saya masih bagus. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidupmu." Ye Chen tahu bahwa dia tidak memahami arti kata-katanya. Dia tersenyum dan berkata, "Orang tua, kereta akan berangkat, silakan istirahat lebih awal." Begitu dia selesai berbicara, jejak energi spiritual memasuki meridian lelaki tua itu, dan lelaki tua itu segera tertidur. Ye Chen turun dari bus saat ini dan berkata kepada Su Ruoli yang sedang menunggu di sini, "Ayo pergi, Ruoli, ayo kembali ke New York di malam hari." Ye Chen mengendarai Cadillac anti peluru yang dimodifikasi, Ensenada Bandara, Meksiko. Di dalam mobil, selain pengemudi yang diatur oleh Wan Po-jun, hanya ada dua orang, Ye Chen dan Su Ruoli. Saat ini, pesawat penumpang Concorde keluarga Ye sedang menunggu di ujung landasan. Badan pesawat yang ramping dan bentuk CV membuat pesawat ini terlihat seperti hantu. Marvin mengatur pesawat ini sebelumnya dan menerbangkannya dari Tiongkok ke Meksiko untuk membawanya kembali. Efisiensi pergantian penerbangan sipil dan pesawat pribadi terlalu lambat. Penggunaan pesawat ini dapat mengurangi separuh waktu penerbangan secara keseluruhan. Begitu mobil Ye Chen muncul di landasan bandara, pintu kabin terbuka dari dalam. Dua sosok segera turun dari pesawat dan menunggu dengan hormat di kiri dan kanan di depan tangga boarding. Kedua orang ini adalah tangan kanan Ye Chen di Jinling, Chen Zekai, penanggung jawab istana Jinling Buckingham, dan Hong Wu-ye, pembicara dunia bawah tanah Jinling. Keduanya telah melakukan perjalanan khusus dari Tiongkok dengan pesawat ini atas permintaan Ye Chen, namun mereka masih tidak tahu mengapa Ye Chen memanggil mereka jauh-jauh ke Meksiko. Melihat mobil Ye Chen mendekat, Hong Wu mau tidak mau bertanya kepada Chen Zekai dengan suara rendah, "Tuan Chen, menurut Anda apa yang akan dilakukan Tuan Ye ketika dia meminta kita datang ke Meksiko kali ini? Bagaimana tahukah saya?" Chen Zekai mengangkat bahu. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Saya baru saja mendengarkan instruksi Tuan Muda untuk naik pesawat ini dan ikut dengan Anda. Adapun pengaturan tindak lanjut Tuan Muda, saya tidak tahu." Hong Wu mendecakkan bibirnya dan berkata, "Ceka, saya melihat postur ini, Tuan Ye sepertinya berencana untuk terbang semalaman. Saya pikir dia meminta kami datang ke Meksiko untuk melakukan sesuatu. Dan dia juga berkata bahwa kita bisa makan taco Meksiko. Saya sangat suka memakannya, tapi itu hanya di Cina. Sepertinya tidak ada satupun yang asli. Makanan seperti ini harus dimakan di tempat asalnya, sehingga Anda bisa merasakannya rasa yang benar-benar otentik." Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru makan taco. Saya akan mengaturnya setelah Anda menyelesaikan hal-hal yang diatur oleh Tuan Muda," berkata Chen Zekai mengingatkan. "Tetapi Anda harus hati-hati di tempat seperti Meksiko, hati-hati lagi dan lagi. Ini bukan China, apalagi Jinling. Di tempat seperti ini, seorang anak remaja di pinggir jalan punya sesuatu di sakunya. Mereka semua adalah pria sejati. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan mengeluarkan senjata dan menembak." Brengsek, Hong Wu menciutkan lehernya dan melambaikan tangannya. "Kalau begitu, mari kita hitung saja. Saya, Hong Wu, juga orang yang memiliki reputasi baik di Jinling. Jika kamu ditembak mati oleh seorang anak di Meksiko, itu akan sangat memalukan." Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Apa, kamu tidak ingin makan taco lagi?" Hong Wu mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah itu taco? Gulungan tortillanya sama di mana-mana."
Aku akan kembali ke China dan makan taco babi suwir rasa ikan yang lebih enak. Saat keduanya berbicara, sedan Cadillac yang dikendarai Ye Chen memiliki sudah tiba. Chen Zekai buru-buru melangkah maju untuk membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda." Saat dia berbicara, dia melihat Suruoli di dalam mobil dan dengan cepat berkata, "Nona Su juga ada di sini." Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa berteriak pada Hongwu. Dia mengedipkan mata. Hongwu adalah yang paling cerdas, dan tanpa ragu-ragu, dia pergi ke sisi lain, membuka pintu di sisi lain, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye, dan halo, Nona Su." Suruoli tidak terbiasa melakukannya itu. Dia berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Hong, halo, Tuan Chen." Ye Chen turun dari mobil dan berkata kepada mereka berdua, "Terima kasih telah melakukan perjalanan ribuan mil. Saya mungkin harus melakukan sesuatu di New York baru-baru ini. Saya khawatir saya tidak memiliki orang yang dapat dipercaya. Sudah cukup, jadi saya memanggil Anda ke sini." Chen Zekai berkata dengan serius, "Tuan, tugas kami adalah melayani Anda. Bagaimana ini bisa dianggap kerja keras? Itu semua adalah bagian dari pekerjaan kita." Hongwu juga tertawa. Dia berkata, "Ya, Tuan Ye, saya, Hongwu, adalah batu bata milik Anda, Tuan Ye. Saya dapat memindahkannya kemanapun Anda membutuhkannya. Selain itu, saya juga batu bata berkaki. Selama kamu membutuhkannya, aku bisa datang sendiri tanpa kamu memindahkannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hongwu, tanpamu selama ini, saya tidak tahu berapa banyak karya kaligrafi tubuh manusia yang hilang di bidang seni barat." Hongwu menyeringai, "Jangan takut, guru ya. Saya kembali dengan pisau di sebelah saya. Anda dapat membuat karya baru kapan saja dan di mana saja." "Oke." Ye Chen mengangguk, tersenyum, melambai kepada mereka berdua dan berkata, "Ayo naik dan bicara." Mendengar ajakan Ye Chen, Chen Zekai dan Hongwu mengangguk dengan cepat, lalu mengikutinya dan Suruoli ke pesawat. Begitu mereka naik pesawat, Ye Chen berkata kepada mereka bertiga, "Kalian duduk dulu. Saya akan masuk ke dalam dan menelepon kabin." Perusahaan teknologi Concorde ini dibagi menjadi 4 bagian. Di selain kokpit dan area kerja kru, kabin dibagi menjadi area tempat duduk, area kantor, dan area istirahat dari depan hingga belakang. Area tempat duduknya adalah kursi kelas 1 yang besar, yang dapat menampung 30 orang. Area kantor memiliki ruang konferensi, kantor, dan area lounge adalah suite ganda. Setelah Ye Chen menyapa mereka bertiga, dia pergi ke kantor di belakang. Hal pertama yang dia lakukan setelah duduk di kantor adalah menelepon Fei Kexin. Setelah menerima panggilan, Fei Kexin bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa pesanan Anda?" Ye Chen berkata, "Ms. Fei, saya akan segera mengirimkan Anda daftar bahan obat. Anda dapat cepat dan membantu saya menyiapkannya di New York. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkannya bersama-sama. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya bersama-sama, beritahu saya obat mana yang hilang tepat waktu, dan saya akan minta seseorang mengirimkannya dari Tiongkok. Tidak masalah." Fei Kexin berkata dengan cepat, "Tuan Ye, di sini di New York ada banyak orang Tionghoa, dan banyak juga praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal. Bisnis pengobatan Tiongkok dan bahan obat juga cukup besar. Saya yakin kita bisa mendapatkan apa Anda membutuhkannya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Kalau begitu saya akan mengirimkan daftarnya nanti. Mohon persiapkan diri Anda, Tuan Ye. Sama-sama, suatu kehormatan bisa melayani Anda." Fei Kexin kemudian bertanya, "Oleh ngomong-ngomong, Tuan Ye, kapan Anda akan kembali ke New York?" Ye Chen berkata, "Pesawat saya akan lepas landas dan akan tiba dalam 2 jam. Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu saya akan menjemput Anda di kalau begitu bandara." Ye Chen tidak berencana untuk menginap di rumah Fei malam ini karena dia harus membuat ramuan. Selain itu, Chen Zekai dan Hongwu ada di sekitar, jadi dia berencana untuk menginap di Buckingham Palace Hotel di New York. Jadi, dia berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, jangan repot-repot, saya akan pergi ke istana Buckingham malam ini.
Anda dapat menyiapkan bahan obat dan datang langsung ke Istana Buckingham untuk menemukan saya. Meskipun Fei Kexin sedikit kecewa, dia masih sangat senang. Dia setuju, baiklah, Tuan Ye, tolong kirimkan saya daftarnya dan saya akan menyiapkannya sesegera mungkin. Ye Chen kemudian mengirimi Fei Kexin daftar bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pembentukan kembali. Walaupun bahan obat yang dibutuhkan untuk ini sangat mahal, setidaknya tidak selangka Phoenix Bonfin. Dengan Phoenix Bonfin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan material lainnya. Setelah bahannya siap, Ye Chen bisa langsung menyempurnakan resaping pil di New York. Setelah pilnya habis, He Yingxiu, Takehiko Ito, dan Koji Tanaka semuanya bisa terbang ke New York untuk menyelesaikan semua masalah mereka sekaligus. Memikirkan Takehiko Ito, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Nanako Ito. Dia dan Yamato Nadeshiko yang lembut ini tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Ye Chen tahu di dalam hatinya bahwa dia selalu merindukannya. Jika Takehiko Ito datang ke Amerika, Ito Nanako pasti akan ikut bersamanya, dan dia akan bisa bertemu dengannya saat itu. Namun, Ye Chen tidak memiliki pemikiran yang salah. Dia secara tidak sadar berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Belakangan, Ye Chen takut istrinya Xiao Churan akan mengkhawatirkan Malan, jadi dia mengambil ponselnya dan meneleponnya. Begitu panggilan telepon masuk, Xiao Churan bertanya, "Suamiku, di mana kamu sekarang?" Ye Chen berkata, "Saya terbang keluar kota untuk membantu ibu saya menemukan koneksi. Dan sekarang saya bersiap untuk kembali ke New York. Ibuku telah menghubungimu dalam 2 hari terakhir." "Aku menghubungimu?" Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Suamiku, aku baru saja akan meneleponmu untuk memberitahumu tentang hal ini. Ibu baru saja meneleponku 10 menit yang lalu. Kamu kenal dia?" "Apa yang kamu katakan kepadaku di telepon?" Ye Chen sudah menebak sesuatu, tetapi masih bertanya dengan berpura-pura penasaran. "Apa yang ibu katakan?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Ibu benar-benar memberitahuku di telepon. Dia berkata bahwa dia sekarang hidup dengan sangat baik di penjara. Dia awalnya ingin meneleponmu, tetapi nomor teleponmu tidak pernah tersambung. Jadi dia meneleponku dan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak terburu-buru untuk keluar sekarang. Jadi aku mohon jangan untuk mengeluarkannya terlalu cepat. Apalagi yang bisa kamu katakan? Selama dia bisa kembali ke desa bersama kita tepat waktu, itu akan baik-baik saja. Jika itu tidak berhasil, dia bisa kembali sendiri setelah dia dibebaskan dari penjara beberapa hari kemudian." Xiao Churan bertanya dengan gugup, "Suamiku, apakah menurutmu ibuku gila? Mengapa dia kecanduan penjara dan dia bilang dia tidak ingin keluar terlalu cepat?" Ye Chen tertawa 2 kali. Berpikir dalam hati, "Istriku yang konyol. Jika kamu tahu bahwa ibumu sekarang menjadi hantu di Gunung Bedford, kamu mungkin bisa mengetahui mengapa dia tidak mau keluar." Tapi Ye Chen tidak banyak bicara. Hanya menghibur, "Sayang, kurasa ibu tidak ingin kita cemas, jadi dia mengatakan itu." Xiao Churan berkata dengan serius, "Ibuku bukan tipe orang yang memikirkan orang lain. Jika dia tidak mau keluar, hanya ada 2 kemungkinan. Satu adalah dia sedang dipaksa, dan yang lainnya adalah dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman di dalam." Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia memang ibu mertua yang sempurna, Moruonu, dan berkata dengan lega, "Jangan khawatir, tidak seperti itu di penjara, di tempat di luar hukum. Tidak ada yang boleh memaksanya. Adapun kemungkinan kedua yang Anda sebutkan, menurut saya mungkin demikian. Mungkin dia mendapat teman baru di sana, atau dia ingin merasakan kehidupan di sana. Tidak yakin, dan saya juga meminta klien di New York untuk membantu menemukan hubungan. Jadi saya bisa mungkin menjaganya di sana." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Sejujurnya, aku tidak mendengar nadanya di telepon pada saat itu seolah-olah dia sedang diurus. Dia sedang dipaksa, dan nadanya aneh. Seolah-olah dia sangat bahagia, tetapi dia tidak ingin aku mendengarnya, jadi dia sengaja menahan diri. Aku benar-benar tidak mengerti." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Istri yang baik. Karena aku bisa, jangan lakukan."
Itu jika kamu mengerti, jangan terlalu banyak berpikir. Karena ibu bisa memberitahumu hal ini, dia pasti tidak menemui masalah apapun, dan hidupnya seharusnya baik-baik saja. Iya. Xiao Churan menghela nafas dan berkata tanpa daya. Aku juga tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya. Aku hanya harus bekerja keras untukmu dan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak sulit, selama ibu baik-baik saja, yang lainnya tidak penting. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat ruangan di kantor, lampu pengingat sabuk pengaman menyala, dan dia berkata kepada Xiao Churan, sayang, pesawat akan lepas landas, dan aku harus kembali ke New York semalaman, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi. Jaga dirimu hari ini dan pergi ke kelas dengan baik. Jangan khawatir tentang sisanya. Oke. Xiao Churan berkata, kalau begitu suamiku, kamu juga harus perhatikan istirahat dan jangan cepat lelah. Setelah keduanya saling menasihati beberapa saat, mereka menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Segera setelah itu, pesawat berputar dengan kecepatan penuh, dan setelah meluncur pada jarak tertentu di landasan, pesawat itu naik ke langit dan menghilang ke dalam landasan. Malam. Periode ini awalnya memakan waktu setidaknya 5 atau 6 jam untuk menyelesaikannya. Setelah menyelesaikan penerbangan, Concorde mendarat dengan mulus di Bandara John F. Kennedy, New York hanya dalam 2 jam. Konvoi Buckingham Palace Hotel sudah menunggu di bandara. Setelah itu Ye Chen dan semua orang menyelesaikan prosedur bea cukai melalui saluran VIP. Mereka langsung mengambil penerbangan, konvoi petugas istana Buckingham menuju ke hotel. Ketika mereka hendak tiba di hotel, Fei Kexin menelepon dan berkata kepada Ye Chen, Tuan, ya, semua bahan obat di daftar Anda sudah siap, bolehkah saya mengirimkannya ke hotel sekarang? Ye Chen tidak menyangka Fei Kexin begitu efisien, lagi pula, hanya butuh lebih dari 2 jam, dan saat itu sudah larut malam. Namun, Ye Chen tidak banyak bertanya. Fei Kexin sekarang adalah kepala keluarga Fei, dan dia juga tinggal di New York, jadi hubungannya secara alami sudah mengakar. Jadi Ye Chen berkata, kalau begitu ayo kita bertemu di hotel, bersambung.